berakhir dengan Paris menang dan Eddie Bingung ada di Bali. Di tengah kepungan sinar matahari Bali yang terik, di dalam sebuah sasana tinju yang sesak dengan aroma keringat dan tekad baja, berdiri seorang pemuda yang memanggul lebih dari sekadar harapan. Ia adalah Paris Fernandes, sang ikon salam dari Binjai yang telah bertransformasi dari fenomena viral menjadi fighter yang kini menjadi ujung tombak Holy Wings Sports Show. Di hadapannya, hanya tersisa beberapa jam menjelang duel akbar HSN Bali Fight Night yang akan mempertemukannya dengan Rudy Golden Boy Agustian, seorang veteran MMA yang mengusung disiplin dan pengalaman bertahun-tahun sebagai senjata utama. Pertarungan ini bukan sekadar persaingan HSS melawan baku hantam, melainkan pertarungan tentang harga diri, legitimasi, dan narasi seorang underdog yang menolak untuk dibungkam oleh masa lalu atau cemoohan. Keringat hari ini akan jadi kebanggaan besok. Kalimat ini berulang kali diucapkan Paris, bukan sebagai slogan yang catchy, melainkan sebagai sebuah mantra yang menopang semangatnya selama camp pelatihan yang brutal. Ia tahu bahwa ia menghadapi lawan yang secara teknis jauh lebih matang. Rudy, the Golden Boy! Rudy Agustian dengan latar belakang MMA dan grappling yang solid telah berulang kali menyebut Paris sebagai CEO boneka. Sebuah sindiran tajam yang menyiratkan bahwa Paris hanyalah produk gimmick yang kurang memiliki kedalaman teknis. Inilah beban terberat yang dipikul Paris. Ia harus membuktikan kepada Rudy, kepada para skeptis, dan kepada dirinya sendiri bahwa ia adalah fighter sejati, bukan hanya seorang pemukul pohon pisang yang beruntung. Tekanan ini, menurut Paris, justru menjadi bahan bakar terbaik. Ia tidak peduli dengan julukan, karena ia tahu bahwa kebenaran sejati akan diucapkan oleh sarung tangan tinju di atas kanvas yang dingin. Keringat yang membanjiri wajahnya setiap kali ia berlatih adalah investasi terbaiknya. Sebuah bukti fisik dari dedikasi yang tidak terlihat oleh kamera media, sebuah bukti bahwa ia telah membayar lunas hutang kekurangannya dengan kerja keras. Persiapan Paris difokuskan untuk menanggulangi satu hal utama, yaitu durasi. Dalam pertarungan-pertarungan sebelumnya, kekuatan eksplosif Paris cenderung menurun drastis setelah ronde pertama, membuka celah untuk lawan untuk mengambil alih kendali. Rudy, sebagai seorang veteran, pasti akan mencoba menarik Paris ke dalam pertarungan jarak jauh yang menguras stamina, memaksa Paris untuk bekerja keras dalam 3 ronde penuh. Untuk itu, Paris dan tim pelatihnya telah meningkatkan intensitas latihan kardio secara ekstrim, melampaui batas lelah normal. Lari pagi di pantai yang berpasir, sparring dengan petarung-petarung yang lebih berat, dan sesi drill pukulan tanpa henti adalah rutinitas harian yang menjadi janji Paris kepada dirinya sendiri. Ia harus memastikan bahwa power cross kanannya, yang ia sebut Palu Binjai, tetap mematikan hingga detik terakhir ronde penentuan. Secara teknis, Rudy diprediksi akan menggunakan ring generalship, pergerakan konstan, jab untuk menjaga jarak, dan segera masuk ke clinch yang erat setiap kali Paris mencoba melancarkan serangan kombinasi. Strategi Rudy adalah mendinginkan suhu pertarungan, memutus ritme Paris yang cenderung liar, dan memenangkan pertarungan melalui poin akurat di akhir. Paris menyadari ancaman ini. Ia tidak bisa hanya mengandalkan satu pukulan keberuntungan. Ia harus belajar bergerak dengan lebih efisien, dan yang paling penting, belajar bagaimana menyerang kembali saat berada di jarak dekat. Terlihat pertandingan yang sangat Paris Fernandes Rudy Golden Boy. Di bawah sorotan lampu yang kejam, di atas kanvas yang bermandikan darah dan keringat, drama duel tinju crossover paling emosional akhirnya mencapai klimaks. Pertarungan antara Paris Fernandes, sang ikon power punch dari HSS, melawan Rudy Golden Boy Agustian, veteran MMA yang penuh perhitungan dari baku hantam, di HSN Bali Fight Night adalah sebuah saga yang akan dikenang sebagai pelajaran berharga tentang perbedaan antara kekuatan mentah dan kedewasaan teknis. Prediksi telah berpihak pada keunggulan teknik Rudy. Dan malam itu, predikat Golden Boy terbukti bukan isapan jempol belaka.
Paris Fernandes berjuang layaknya singa yang terluka. Wajahnya babak belur, namun ketekunan sang veteran tak mampu ia patahkan. Rudi Agustian dinyatakan sebagai pemenang melalui keputusan mutlak juri, unanimous decision, mengunci kemenangan yang syarat makna. Sejak bel pembuka berdentang, udara di Bari sudah terasa tebal oleh hype dan rivalitas. Paris membawa bendera New School dan jutaan followers langsung melancarkan serangan yang telah menjadi trademarknya. Badai pukulan dengan kecepatan dan power yang gila-gilaan berusaha mencari KO instan yang menjadi satu-satunya jaminan kemenangannya. Ia tahu, ia tidak boleh memberikan waktu kepada Rudi untuk berpikir. Ronde pertama adalah sebuah blitzkrieg. Paris melompat maju, melepaskan hook dan straight tanpa henti. Beberapa pukulan Paris berhasil lolos dari guard Rudi, mendarat di kepala dan tubuh. Rudi terlihat sedikit terkejut dan terdesak ke tali ring, memaksa Rudi yang terbiasa menyerang untuk segera beralih ke mode bertahan total. Paris memenangkan ronde ini secara telak. Namun, di balik dominasi itu, Rudi telah berhasil melaksanakan misi pertamanya, bertahan dari badai, menguras sedikit demi sedikit energi Paris melalui clinch yang cerdas dan menyakitkan. Rudi tidak panik. Ia berpegangan erat ada Paris setiap kali Paris mendekat, memutus ritme serangan, dan memastikan Paris harus mengeluarkan tenaga ekstra hanya untuk memisahkan diri. Memasuki ronde kedua, wajah Paris sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Footworknya melambat, dan power dalam pukulannya, meski masih mematikan, tidak secepat dan sesering di ronde pertama. Disinilah strategi Rudi Golden Boy mulai berjalan sempurna. Rudi yang dikenal dengan kecerdasan tinjunya mengubah taktik. Ia mulai bergerak ke samping, menggunakan jabnya untuk menjaga jarak Paris, dan yang paling krusial, ia mulai menyerang tubuh Paris. Rudi mendaratkan serangkaian pukulan ke ulu hati dan rusuk Paris. Pukulan-pukulan ini meskipun tidak spektakuler, memiliki efek akumulatif yang menghancurkan. Paris terengah-engah dan guardnya mulai turun secara otomatis untuk melindungi tubuhnya yang sakit. Kesalahan fatal Paris muncul ketika ia mencoba membalas body shot Rudi dengan pukulan keras ke kepala. Ia terlalu membuka CEO kita. Terus seperti itu. Dan yang MMA suka hobi grappling dan Sekarang Rudi Golden Boy dan juga Paris. Dan Paris Fernandes with official win.